Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Setiawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Kementerian Agama dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 23003495023 bidang studi kimia. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPA 1 MAN 1 Bima dengan tema termokimia dan subtema reaksi eksoterm dan endoterm dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode eksperimen dan diskusi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Satu orang nanti pandu ya. Fadli Bari silakan nak, pimpin doanya ya. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan lancar ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, guru cek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Deva, sakit. Sudah berapa hari sakit nak? Kita doakan teman-teman kita, teman-teman kalian supaya bisa segera sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Termokimia. Ya, termokimia ya. Terutama yang kaitannya dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Sudah pernah dengar kan termokimia ya? Oh, sudah pernah dengar tapi belum tahu artinya. Nah, sekarang kita cari tahu ya. Apa sih termokimia? Apa sih reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang reaksi-reaksi kimia ya. Nah, dan pada saat reaksi kimia ada energi yang menyertainya dan ada energi kalor yang menyertai proses atau reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita ya. Nih, kita akan belajar tentang ini nak nih. Perubahan entalpi energi kalor, sistem dan lingkungan, reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, jadi termokimia ini berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, capaian pembelajaran kita untuk kelas 11 ini adalah peserta didik mampu mengamati, menyelidiki dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dan menjelaskan konsep kimia dalam keseharian. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Melalui metode eksperimen, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan perbedaan sistem dan lingkungan dengan tepat melalui diskusi dan tanya jawab. Yang kedua apa? Menganalisis perbedaan antara
reaksi eksoterm dan endoterm dengan tepat melalui praktikum. Nanti kalian akan melakukan kegiatan praktikum sederhana ya. Kemudian yang ketiga apa? Melakukan percobaan reaksi eksoterm dan endoterm sederhana dengan benar. Nanti kalian akan melakukan praktikum. Nah, yang keempat, menyajikan hasil analisis data percobaan dengan mengembangkan nilai berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi melalui penanaman sikap religius, disiplin, jujur, nanti jujur ya, terus bekerja sama dan bertanggung jawab. Nah, setelah pembelajaran ini Bu Guru berharap 4 tujuan pembelajaran ini dapat kalian capai. Sudah siap? Ya. Pernah lihat ini nak? Nah, apa ini? Api unggun. Kalau di dekat api unggun, apa yang kalian rasakan? Panas. Dari mana datang panasnya? Dari apinya. Ya, berarti ada perpindahan apa? Panas. Panas dari api ke lingkungan yang di sekitarnya. Oke, kemudian ini apa? Air yang mendidih. Sama yang tadinya airnya dingin, menjadi panas. Dikasih apa tuh supaya panas? Dikasih api. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, anak-anak hebat Bu Guru ya. Dulu secara tradisional ibu kita, nenek kita ya memasak menggunakan tungku atau kayu bakar. Nah, kemudian bergeser menggunakan kompor dulu ya, kompor minyak tanah ya. Nah, sekarang menggunakan apa? Gas LPG. Mana yang lebih enak kalian pakai? Gas. Al-Quran surat Yasin ayat ke-80. Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Jadi Allah sudah kasih energi tuh dari kayu itu. Kemudian kita nyalakan jadi api. Nah, karena kita manusia itu membutuhkan energi. Oke. Jadi diingat ya. Nah, bagaimana Allah sudah kasih kita nikmat nih. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Melestarikan, menjaga. Yang paling utama sebagai siswa, kalian harus mensyukurinya dengan apa? Dengan belajar untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi eksoterm dan endoterm. Kita akan melakukan kegiatan pretest ya. Nah, Bu Guru kirim dulu ininya ya di grup WA kalian ya. Oke. Pretest dulu ya. Oke, silakan kerjakan pretestnya. Sudah? Ya, langsung dikirim ya. Nanti kita cek sama-sama ya. Apakah yang kalian jawab itu tepat. Nah, nanti setelah pembelajaran akan ada post test lagi. Kemudian kalian cek, oh ternyata jawaban saya harusnya yang ini tadi ya. Coba Ufa bagi LKPD sama ininya nak, sama bahan ajarnya ya. Sama-sama satu. Oke, ini satu. Oke, Hamdi, ini bagi ke ini nak, ke kelompok. Sama-sama satu ya. Nanti bahan ajar ini kalian gunakan sebagai sumber belajar kalian. Selain itu kalian juga bisa pakai HP-nya ya untuk cari informasi. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model discovery learning dengan metode eksperimen dan diskusi. Nanti kalian akan ada presentasi juga ya. Oke, yang pertama apa? Stimulation. Jadi Bu Guru nanti akan kasih video pembelajaran sebagai stimulasi kalian. Nanti kalian akan menemukan masalah pada video yang akan Bu Guru tampilkan. Yang kedua, itu adalah problem statement. Jadi kalian nanti akan mengidentifikasi masalah apa yang muncul di video yang Bu Guru tampilkan ya. Kalian nanti catat dan masukkan ke dalam LKPD yang sudah kalian terima. Yang berikutnya adalah data collection. Jadi kalian nanti akan mengumpulkan data melalui percobaannya untuk menyelesaikan masalah yang akan kalian temukan. Ya. Kemudian nanti akan ada data processing. Jadi kalian akan mengolah data hasil percobaan yang akan kalian lakukan ya. Kemudian yang berikutnya akan ada verification. Jadi kalian verifikasi data percobaan berdasarkan sumber belajar, baik bahan ajar yang Bu Guru berikan maupun lewat internet juga bisa nanti ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah generalization atau menyimpulkan. Bu Guru akan tampilkan video stimulasi ya.
Kalian akan mengidentifikasi, mencari tahu apa masalah yang muncul pada video yang akan Bu Guru tayangkan. Jadi ada 2 video nanti nak ya? Oke, ada 2 video. Oke. Selanjutnya, oke, perhatikan videonya. Sementara masa kini membutuhkan peralatan dan lingkungan yang modern untuk melakukan tugasnya sekarang. Paket makanan instan tentara pada umumnya dilengkapi dengan mesin kayu api yang dapat memanaskan makanan mereka. Sekarang kalian tentukan masalah apa yang muncul pada kedua video yang tadi. Kemudian catat di dalam LKPD yang sudah disiapkan, yang sudah ada pada kalian. Masalah ini harus ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu reaksi eksoteron dan reaksi endoteron. Bagus. Oke. Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke. Oke, bagaimana reaksinya? Oke, bagus. Sekarang kita mulai dari kelompok 3. Ada sudah menemukan masalah? Sudah. Oke, silakan, apa masalahnya menurut kalian? Masalah yang ditemukan pada kedua video tadi yaitu bagaimana reaksi dan cara bekerjanya hot pack dan cool pack. Oke. Yang kedua, kenapa cool pack menghasilkan dingin dan hot pack menghasilkan panas. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, kelompok lain yang ingin menyampaikan identifikasi masalahnya, silakan. Iya, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dari hasil apa yang kami lihat melalui video yang sebelumnya. Adapun beberapa masalah yang kami temukan ada 5, di antaranya yang pertama, unsur apa yang terkandung dalam hot pack dan cool pack. Ya. Yang kedua, reaksi apa yang terjadi pada hot pack dan cool pack. Kelompok yang lain yang ingin menyampaikan, ya. Kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa masalah yang kami identifikasi dari video tadi. Satu, apa perbedaan antara keduanya, antara kedua coolpack dan hotpack, baik dari cara kerjanya dan reaksi yang ada di dalamnya. Kedua, Dari 4 kelompok, tadi apa yang paling banyak? Ayo. Reaksi. Ya, reaksi apa yang terjadi pada hotpack? Reaksi eksoteron ataukah reaksi endoteron? Kemudian yang mana yang mengalami reaksi eksoteron, yang mana yang mengalami reaksi endoteron? Yaitu data collection. Jadi carilah informasi yang relevan dan lakukan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan lakukan percobaan, yaitu buka LKPD-nya yang ada hubungannya dengan percobaan. Silakan. Sebelum ke reaksi eksoteron dan endoteron, kalian harus tahu apa itu sistem dan lingkungan, karena ada kaitannya dengan reaksi eksoteron dan endoteron. Yang ada gambar fotosintesisnya. Yang mana yang menurut kalian termasuk reaksi eksoteron, yang mana yang termasuk reaksi endoteron? Ya, oke.
Oke, sudah sambil saling mengkomunikasikan ya. Ya, jadi jangan tahu sendiri. Teman kelompoknya juga harus tahu ya. Semangat. Kalau ada yang sudah selesai, boleh lanjutkan dengan melakukan percobaan ya. Oke, di mejanya sudah disiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Karena bekerja dengan kaca, jadi harus hati-hati ya. Oke, kurang lebih ya. Jadi nggak harus karena kita nggak pakai gelas gelas. Yang di halaman berikutnya setelah petunjuk praktikum ya. Oke. Apa dia? Apa itu kan air? Agak nggak berubah. Ini nak. Kan berubah naik kan? Nah, diulang untuk meyakinkan kalian ya. Oke. Oke. Sudah dimasukin urea? Sudah. Ya, oke. Ya. Ya, nak. Apa yang kalian rasakan? Hangat. Apa yang dirasakan Nurul? Panas. Ada kan? Yang ketiga, asam cuka, kemudian tambahkan soda kue ya. Oke. Kalau sudah menyelesaikan percobaannya, alat dan bahannya dirapikan, kemudian jawab soal dan selesaikan datanya pada LKPD-nya ya. Ya, lanjutkan dengan data processing ya. Tuangkan aja langsung ke situ. Dibuang. Ya, dibuang. Oke, sudah. Nah, dirapikan kembali.
alat dan bahan percobaannya ya. Oke. Sudah, Fadli selesaikan data pengamatannya ya. Oke. 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 Verification ya. Nanti kelompok akan maju atau akan menyampaikan hasil pengamatannya ya. Kemudian nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai reaksi endoterm dan juga reaksi eksoterm pada subbab termokimia. Di sini kami sudah melakukan beberapa percobaan yang nanti hasilnya akan kami presentasikan. Dimohon kepada yang lain untuk menyimak dan memberikan tanggapan apabila kami memiliki kesalahan. Langsung saja tanpa berlama-lama, saya dan rekan-rekan saya akan Iya, langsung hasil percobaan. saya dan rekan-rekan saya Percobaan pertama apa hasilnya? akan memaparkan hasil percobaan kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yang di sebelah. Dipersilahkan. Pada hasil pengamatan kami, yaitu reaksi eksoteran dan endoteran, pada percobaan pertama ialah air dan urea. Suhu awal yaitu 28 derajat, sedangkan suhu akhir yaitu 26 derajat. Jika suhu awal dan suhu akhir dikurang, maka hasilnya negatif 2 derajat. 2 derajat Celcius. Ya. Ketika dipegang, gelas kimia terasa dingin dan melepas kalor, yaitu endoteran. Sistemnya Menyerap kalor. menyerap kalor dari lingkungan ya. Oke. Pada percobaan kedua yaitu air dan NaOH, suhu awal 28 derajat Celcius dan suhu akhir yaitu 35 derajat Celcius. Sedangkan hasil akhirnya yaitu 7 derajat Celcius. Ya. Ketika dipegang, gelas kimia terasa hangat dan melepas kalor yaitu eksoter. Ya. Pada Jangan percobaan keburu, baca ketiga, saja nak, baca saja ya. Asan juga dan soda kue. Suhu awalnya 27 derajat Celcius, suhu akhirnya 25 derajat Celcius, dan selisih suhu negatif 2 derajat. Oke. Ketika dipegang, gelas kimia terasa dingin dan menyerap kalor yaitu endoteran. Selanjutnya, pada pertanyaannya, tuliskan persamaan reaksi antara larutan air dan urea. Oke, silakan dituliskan persamaan reaksinya nak. Ayo, langsung ketiga-tiganya ya. Oke, langsung ketiga-tiganya. Dijelasin aja NaOH reaksi yang pertama apa, nggak perlu dijelaskan keseluruhannya ya, dijelaskan aja reaksinya. Berikut reaksinya. Langsung aja reaksinya nak. H2O, oke. Yang kedua,
COO-nya besar nak ya, sama dengan yang lain. Ya, 3-nya kecil. Ya, 3-nya kecil. Oke, sudah cukup. CO2, oke. Langsung dijelaskan mana yang eksoterm, mana yang endoterm ya. Oke. Langsung dijelaskan mana yang eksoterm, mana yang endoterm. Ayo nak. Ayo perhatikan yang lain. Perhatikan temannya. Ya. Dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, dapat disimpulkan bahwasanya untuk percobaan pertama diketahui bahwasanya terjadi reaksi endoterm. Hal ini disebabkan setelah urea larut, suhu lingkungan akan lebih rendah daripada suhu sistem, sehingga kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Kemudian persamaannya adalah CONH22 solid. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Dari lingkungan ke sistem. Itu yang endoterm apa eksoterm? Itu endo. Ya, yang endo. Oke. Sistem ke lingkungan. Oke, lanjut. Ditambahkan dengan H2O larutan. Kemudian hasilnya adalah CONH22 terlarut ditambah H2O larutan. Hasilnya tetap sama, yang membedakan hanyalah solid dengan terlarut ini. Tidak CONH22 itu tidak bisa, ion-ionnya tidak bisa dipisahkan, sehingga dia tidak dapat menyatu dengan air. Dia hanya bisa terlarut saja. Kemudian yang kedua merupakan reaksi eksoterm, karena setelah NaOH larut, suhu lingkungan akan lebih tinggi dari suhu sistem, sehingga kalor akan mengalir dari sistem ke lingkungan. Juga menyebabkan reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Yang ketiga, Kan panas yang kalian rasakan. percobaan pertama, dia merupakan reaksi endoterm, karena setelah NaHCO3 yang berbentuk solid ini larut, suhu dari lingkungan akan lebih rendah daripada suhu sistem, yaitu larutan juga, sehingga akhirnya suhu lingkungannya akan lebih tinggi daripada suhu sistemnya, sehingga dikatakan sebagai reaksi endoterm. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Silakan duduk, silakan duduk. Ada yang mau menanggapi? Perhatikan, CONH2 dua kali itu wujudnya S ya, jadi S-nya agak ke bawah nak ya. Oke, ini ya. Oke, ini wujudnya di bawah ya. Oke, jangan sama dengan. Oke, ini kita bahas ya. Oke, kemudian sama juga yang ini ya. Oke. Kemudian nah nanti CONH2 dua kali yang dari solid atau dari padatan berubah menjadi terlarut. Nanti kalau dia reaksinya lebih detail, dia akan jadi NH3 plus CO2. Oke ya, yang ini ya. Oke, kemudian yang kedua, nanti yang ini ingat, ini tidak dalam bentuk ini, tidak dalam bentuk NaOH dua kali, dia akan Na plus OH, OH min, di mana logam natrium akan begitu bereaksi dengan air sehingga menghasilkan panas. Nah, dari ketiga itu mana yang termasuk reaksi eksoterm, mana yang termasuk endoterm? Yang endoterm 1 dan 3, yang ekso 2. Kalau eksoterm itu apa? Reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Kemudian berarti kita lingkungannya yang merasakan panas ya. Sedangkan yang reaksi endoterm dari lingkungan ke sistem. Makanya dia lingkungannya akan terasa dingin karena diserap oleh sistem itu ya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya tadi bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor. Oke, kemudian
Salah adalah reaksi yang menyerap kalor atau panas dari lingkungan ke sistem. Oke, kemudian yang tadi cool pack dan hot pack, ada yang bisa menjelaskan mana yang ekso mana ya? Pada Coolpack terjadi reaksi endoterm karena kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semua ya. Oke. Nah, ini yang tadi macam-macam sistem ya. Jadi ingat, reaksi eksoterm dan endoterm itu membutuhkan lingkungan, pengetahuan awalnya lingkungan dan sistem dulu ya. Macam-macam sistem terbuka itu ya. Yang tanpa gelas kimia, yang tanpa penutup. Kemudian yang berikutnya, sistem tertutup yang ada tutupnya ya, Erlenmeyer. Kemudian yang sistem terisolasi, tersekat, tidak dapat tertukar materi maupun energi. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya ini jenis reaksi. Yang mana yang eksoterm? Yang mana? Ya, kembang api sama kayu bakar. Kenapa termasuk reaksi? Ya, kemudian yang bawah. Ya, kenapa disebut endoterm? Karena menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan post test. Ditutup dulu semuanya. Oke. Bu Guru kirim di WA grupnya ya. Oke. Oke, silakan kerjakan prosesnya. Nah, sekarang kita refleksi ya. Refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Oke, reaksi apa? Reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, hal apa yang kamu sukai dari pembelajaran ini? Ya, praktikum ya. Oke, berarti nanti kalau praktikum berikutnya kalian senang juga ya. Oke. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apa yang susah menurut kalian dari pembelajaran hari ini? Apa? Yang tadi susah diselesaikan apa? Persamaan reaksi. Selanjutnya materi pertemuan berikutnya adalah menghitung kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semua. Kalian luar biasa sudah melakukan praktikum dan diskusi hari ini ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Aufa, pimpin temannya doa. Rapikan semua lembar kerja dan bahan ajarnya, nanti dikumpulkan. Oke, silakan Aufa, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.